Jadi yang disuruh baca salawat siapa? Orang-orang yang beriman. Bukan wahai orang-orang yang kerja, bukan wahai orang-orang yang usaha, bukan wahai orang-orang yang kepengen duit yang disuruh salawat. Wahai orang-orang yang punya utang baca salawat, bukan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, iman kepada Allah, yang percaya kepada Allah. Kalau kalian merasa beriman, ya, baca salawat. Itu perintah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmati setiap sholawat. Ini harganya 55.000. Teman-teman bisa cari di Gramedia, ada di Gramedia seluruh Indonesia. Buat teman-teman yang tinggal di luar negeri yang mau beli buku ini, bisa langsung hubungin admin nomornya 0812 9875 7860. Yang mau beli di Shopee, teman-teman bisa langsung aja klik link di deskripsi box. Insya Allah buku ini bisa nambah semangat teman-teman dalam bersolawat. Nah, langsung aja akan aku bacain ya testimoninya. Ini dari Mbak Dian nih teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Saya mau kasih testimoni sholawat lagi Mbak. Masya Allah, Alhamdulillah Mbak, setelah saya kencengin baca sholawat, banyak sekali hal-hal yang bisa saya dapatkan. Rezeki juga semakin lancar Mbak. Beberapa kali saya butuh uang mendadak, pasti Allah kasih, entah dari mana ada aja. Hubungan saya dengan calon suami juga semakin membaik setelah kemarin ada beberapa masalah kesalahpahaman Mbak. Bukan hanya itu, calon mertua juga semakin sayang sama saya. Saya sangat-sangat bersyukur. Terima kasih Mbak Mel untuk motivasinya selama ini. Semoga menjadi amal jariah untuk Mbak Meliza. Amin. Waalaikumsalam. Masya Allah. Semoga lancar sampai hari H ya Mbak. Masya Allah ya teman-teman. Itu tadi testimoni dari Mbak Dian. Teman-teman, mana nih yang kalian tuh kayak hubungannya sama calon mertua atau sama mertua kayak yang gimana gitu ya. Biasa ya teman-teman ya, kalau hal-hal seperti itu udah rutinin aja baca sholawat, nanti beda aja pokoknya ya teman-teman. Yang rajin baca sholawat pokoknya beda. Mungkin aura kita jadi kelihatan beda kali ya teman-teman ya, karena kita tuh jadi orang yang hatinya tuh lebih legowo, lebih jadi bersih pastinya ya, dosa-dosa terhapus, kita jadi bersih hati. Dan wajah ini adalah cerminan hati. Ketika hati kita bersih, hati kita tulus, hati kita baik sama siapapun ya, hati kita jujur, tidak menipu, insya Allah ke muka itu beda, siapapun orangnya ya. Ke muka tuh kelihatannya beda teman-teman. Kan coba deh teman-teman pasti bisa menilai ya. Ada orang yang kita lihat kayaknya mukanya kok gini gitu. Kita bisa tahu loh kalau orang itu nggak suka sama kita ataupun orang itu suka sama kita, itu kelihatan dari wajahnya. Ya, karena wajah cerminan dari hati. Tidak bisa menipu. Walaupun orang itu sama kita kayak yang baik banget atau gimana, tapi nggak bisa menipu, ya teman-teman ya. Ayo gencarin baca sholawat. Nanti nih ya teman-teman, ketika kita rajin baca sholawat ya, gak cuma Allah mencintai kita, Allah makin cinta sama kita. Ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memerintahkan seluruh langit dan bumi beserta isinya untuk mencintai kita. Makanya orang-orang yang bersolawat tuh beda. Orang-orang yang soleh-soleha tuh beda ya teman-teman ya. Gak cuman solawat, orang-orang yang soleh kayak misalnya para ustadz gitu kan, kita kayaknya ngelihatnya seneng gitu ya, ngelihatnya adem kayak para ustazah gitu ya teman-teman ya. Masya Allah, ayo semangat. Insya Allah dengan rajin bersolawat kita berubah, hati kita berubah, hidup kita berubah, diri kita berubah, aura kita berubah. Tuh, Masya Allah, the power of salawat. Langsung aja aku bacain testimoni berikutnya ya. Kita doakan semoga Mbak Dian dilancarkan pernikahannya nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Lanjut yang kedua ini dari Mbak Eka di Purwokerto. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam Mbak, terima kasih banyak. Berawal dari videonya Mbak Mel sholawat munjiat, aku sudah semingguan istiqomah baca sholawat munjiat 100 kali tiap pagi dan sholawat Jibril 5000 kali sehari. Sungguh dahsyat Mbak Mel, yang aku dapatkan satu persatu hajat besarku terkabulkan dan daganganku tiap hari semakin laris. Padahal tadinya tiap hari sepi, buat dapetin omset 1 juta aja susah banget. Alhamdulillah sekarang udah semakin meningkat omsetnya.
semuanya. Sekali lagi terima kasih motivasinya Mbak Mel. Semoga Mbak Mel dan keluarga selalu bahagia. Oh ya Mbak Mel, maaf saya lupa perkenalkan diri, nama saya Eka dari Purwokerto. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Eka. Yang mana nih? Mana-mana yang pada dagang. Yuk baca sholawat ya, sholawatan terus insya Allah laris, insya Allah dagangannya maju. Banyak buktinya, banyak testimoni-testimoninya, apalagi di TikTok tuh banyak banget ya. Mbak, tapi kok aku baca sholawat daganganku tetap sepi, malah makin sepi. Nah lihat lagi sholatnya gimana. Aku sholatnya udah istiqomah Mbak, aku sholatnya udah benar. Lihat lagi, ada ribanya nggak di modal dagangan kita itu? Nggak ada Mbak, nggak ada modal riba sama sekali, bener-bener itu modal asli. Oke, kalau nggak ada modal ribanya, berarti Allah sedang menghapus dosa-dosa kita yang masa lalu. Sabar, introspeksi diri dulu aja, sabar ya. Atau bisa jadi Allah sedang mengkonversi doa kita dalam bentuk yang lain. Contohnya udah banyak ya, dalam bentuk keselamatan. Kita tidak pernah tahu satu detik kehidupan kita. Ya bisa jadi 1 detik, 5 detik, 10 detik, 1 menit, 1 jam, 2 jam, 10 jam, 1 hari, berapa hari yang akan datang kita mau kena musibah. Maka Allah konversi doa kita yang tadinya kita pengen dagangan laris, nanti dulu kata Allah, kamu selamat dulu, keluarga kamu selamat dulu. Buat apa dagangan kita laris, usaha kita maju, tapi kitanya nggak selamat? Buat apa dagangan kita laris, dagangan kita maju, tapi kita kehilangan keluarga kita? Nauzubillah ya teman. Nah aku ada cerita nih teman-teman ya. Aku ada cerita sih di TikTok. Kalau yang belum nonton di TikTok bisa nonton di sini ya. Jadi aku itu punya temen yang jualan soto. Sotonya tuh enak, soto Banjar teman-teman. Dan Masya Allah beliau ngikutin aku baca sholawat munjiat. Beliau ngeliat story aku di Facebook gitu ya. Kemudian beliau ngikutin baca munjiat. Sebelumnya Jibril juga bagus ya. Jadi nggak ada bagusan ini nggak ada. Kemudian beliau ngikut baca sholawat Jibril, dan pada saat itu hanya mampu 100 sholawat Jibril. Sholawat munjiat hanya mampu 100 kali teman-teman. Dan Masya Allah dia cerita pas aku beli apa soto, Mbak ya ampun bener ya ternyata dahsyat banget sholawat munjiat. Dia bilang gitu kan. Aku ini dagangan, biasanya aku masih bisa ada waktu untuk nunggu pembeli datang, nungguin pembeli gitu ya. Tapi ini bener-bener hari ini dari pagi masih ngulek bumbu itu udah datang orang dan rela nungguin sampai sotonya siap untuk disajikan. Laris banget, Masya Allah. Dan kemudian ya teman aku ini kan punya mertua, yang mertuanya ini punya kontrakan. Ada 2 pintu kontrakannya yang kosong. Udah coba ditawarin, diiklanin di Facebook dan lain-lain, tetap gitu ya, belum ada juga orang yang cocok sama sewa kontrakannya. Dan Masya Allah ketika teman aku ini baca sholawat munjiat di 100 kali itu, besoknya itu ada yang datang langsung nempatin sewa, langsung ada yang sewa, dan teman aku ini dapat uang terima kasih 500.000 dari mertuanya. Masya Allah banget, Masya Allah dahsyat banget ya teman-teman. Yuk ayo, masih ragu baca sholawat, rugi. Ayo dong baca sholawat, jangan ragu-ragu teman-teman ya. Jangan pernah ragu, kita ini punya Allah. Kemudian ada lagi yang nanya sama aku gini, Mbak apakah bisa gitu kalau tidak bekerja dan tidak punya usaha apa-apa baca sholawat loh? Kenapa pertanyaannya seperti itu gitu ya. Banyak yang masih salah salfok ya, masih lebih ke sholawat itu untuk rezeki, untuk dapat uang banyak. Enggak ke situ. Perintah bersolawat bukan untuk orang-orang yang bekerja. Perintah bersolawat bukan untuk orang-orang yang punya usaha. Tapi perintah solawat itu dari Allah, ada di surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Jadi yang disuruh baca salawat siapa? Orang-orang yang beriman. Bukan wahai orang-orang yang kerja, bukan wahai orang-orang yang usaha, bukan wahai orang-orang yang kepengen duit yang disuruh sholawat. Wahai orang-orang yang punya utang baca sholawat, bukan begitu. Wahai orang-orang yang beriman, iman kepada Allah, yang percaya kepada Allah. Kalau kalian merasa beriman, ya baca sholawat, itu perintah Allah. Dan dengan membaca sholawat, Masya Allah banget, Allah baik banget. Allah udah janji, 1 sholawat yang kita baca, Allah hapus 10 dosa kita. Allah angkat derajat kita 10 derajat tuh, Masya Allah. Dan Allah juga pernah bilang ketika kita baca sholawat 1 kali ya teman-teman, Allah kabulkan 70 hajat akhirat kita dan 30 hajat dunia kita. Tuh, sama Allah dijanjiin kayak begitu teman-teman. Masa kita gak mau sholawat? Banyak banget yang kita dapat dari bersolawat. Ayo sholawat.
Kalau teman-teman belum bisa untuk sholawat karena Allah, belum bisa sholawat lillahi ta'ala seperti kata mereka yang tidak sepaham dengan kita, gak apa-apa, udah sholawat aja. Kalau teman-teman belum bisa sholawat duduk di atas sejadah, baru bisanya sholawat sambil nonton Korea, gak apa-apa, sambil nonton Korea, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, sambil main game, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu ala Muhammad, bisa. Karena sebenarnya yang bersolawat bukan kita, yang solawat itu Allah. Kita cuma minta Allah untuk bersolawat, kita doa. Sejatinya kita ini berdoa. Misalnya kita baca salawat Jibril, Sallallahu ala Muhammad, ya Allah berikanlah rahmat kepada Nabi Muhammad. Kita minta sama Allah untuk memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, dan Allah lah yang bersolawat, Allah memberikan rahmat gitulah. Makanya semua solawat yang kita baca itu pasti diterima, karena yang bersolawat bukan kita tapi Allah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat ya dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga teman-teman yang berikan testimoni hari ini Allah mudahkan rizkinya, Allah kabulkan doa-doanya, Allah lunasi utang-utangnya dengan secepat-cepatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga teman-teman yang nonton hari ini Allah lancarkan rizkinya, Allah kabulkan hajat-hajatnya segera, Allah lunasi utang-utangnya, dan Allah beri istiqomahan, Allah kasih ikhlas dan kasih pasrah ke dalam dirinya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.